hubungan seks, enggak. Tapi dia hanya melakukan pelecehan, ya. Jadi dia meraba bagian yang tidak seharusnya dia lakukan. Hamba Tuhan. Kemudian hamba Tuhan diskors, ya. Pada waktu dia diskors tidak boleh khotbah, dia kemudian berbicara kepada banyak orang. Ya, dia katakan, apakah seperti itu merupakan dosa yang besar sih? Dibandingkan dengan dosa yang orang berzina. Ya, bayangin, seorang hamba Tuhan masih dapat berkata, kan saya tuh enggak berzina. Ya. Masa hukumannya sekejam itu? Bahkan sekarang bukan cuma diskors yang 6 bulan, sekarang malah diperpanjang lagi. Dan dia mulai bentuk satu kelompok, ya. Dia mulai minta dukungan. Dan dia bisa memberi satu penafsiran, masa sih dosa seperti itu sudah termasuk dosa seksual, gitu ya? Apa merupakan dosa yang besar, gitu. Dia bandingkan dengan temannya yang pernah juga jatuh dalam perselingkuhan. Dibandingkan dengan teman saya, rasanya dosa saya tidak sebesar teman saya. Ya. Jadi sekarang ini dosa bukan lagi sesuatu yang menyeramkan. Ya, mungkin di sini sih nggak terlalu banyak reuni ya, tapi kalau di Indonesia, nah celah untuk orang masuk di dalam perselingkuhan, ya, perceraian itu sekarang celah yang dipakai oleh iblis itu adalah celah reuni. Ya, reuni itu bisa tiap bulan, ya. Nanti reuni SMP, reuni SMA, reuni mahasiswa, ya. Begitu ketemu, ini soal kejadian juga. Mamanya di gereja saya, anaknya enggak. Ketemu di reuni, yang perempuan curhat, ya. Hidup rumah tangganya enggak bahagia. Ditanggapinlah sama anaknya tante yang di gereja saya ini. Sampai akhirnya rumah tangganya itu goncang. Ya, dengan alasan apa? Si lakinya bilang, kan kasihan. Sampai akhirnya si perempuannya itu dikasih satu jabatan di perusahaannya dia, ditolongin. Asalnya dari mana? Reuni. Nah, sering kali, belum lagi di sini mungkin di sini nggak terlalu ya, karena di sini nggak ada reuni. Siapa yang mau reuni ke Amerika ya? Yang Amerika pulang ke Indonesia mah iya ya. Nah, di sini aman dalam segitunya. Tapi di sini mungkin beda lagi versinya. Untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, kemajuan teknologi di negara-negara barat itu seringkali menjadi satu godaan tersendiri. Mungkin kalau di Indonesia namanya ibu-ibu buka internet itu tuh masih ada lah, ibu-ibu muda bisa. Tapi yang ibu-ibu udah sebaya saya ini kadang-kadang udah gaptek, udah nggak mungkin lah, ya. Tapi iblis bisa pakai celah itu bermacam-macam cara. Dan yang luar biasanya lagi sekarang ini, kalau dulu namanya budaya timur ya, dulu orang timur itu rasanya kalau pacaran di depan umum itu rasanya masih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu open begitu ya. Tapi saya begitu kaget ketika bulan Desember yang lalu saya ke Hong Kong, ya ke Disneyland. Itu namanya anak-anak muda di Hong Kong. Itu sekarang sama dengan anak-anak muda di Amerika. Kalau di Amerika dulu saya nggak aneh lah, negaranya ada negara yang sungguh bebas begitu ya. Yang namanya pacaran, ciuman di tempat umum itu kalau di Amerika mungkin udah budayanya kali ya, nggak malu. Nah, kan di timur kan nggak ada seperti itu. Tapi saya begitu kaget ketika bulan Desember kemarin saya ke Hong Kong. Itu namanya anak-anak muda. Aduh, serasa yang lain tuh kayak nggak ada, cuma dia doang ya. Pelukan, ciuman, yang lihatnya aja sampai udah malas gitu loh ya. Tapi mau nggak mau karena dia antri di depan kita gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita yang ngeliatin dia sampai ya ampun ya kok bisa gitu. Dan sekarang itu sudah masuk ke Hong Kong, ke dunia timur ya. Belum lagi di Indonesia kasus-kasus yang namanya artis cerai berselingkuh tuh udah makanan tiap hari. Ya, mama saya lebih apal daripada saya kan tiap hari dia nongkrongnya infotainment ya, check and recheck tuh mama saya lebih apal ya. Satu acara selesai TV yang lain ada lagi ya. Kisah seputar selebritis ya. Jadi kalau mau tanya artis cerai, artis selingkuh, mama saya lebih ahli dari saya ya. Ya. Nah itu yang terjadi di Indonesia itu tuh ya. Budaya kawin cerai sekarang di Indonesia tuh sudah demikian
umum sekali. Itu sebabnya Tuhan panggil kita untuk apa? Hidup di dalam kekudusan. Saya seringkali katakan kepada suami saya, ya, wah saya ini harus mendoakan kamu ini double porsi. Kenapa? Ya kan? Satu, dia orangnya trendy, betul? Suami saya dengan pastor suami lebih trendy suami saya. Betul ya? Suami saya seminggu sekali rambut dicat, dikasih jambul, begitu ya. Pastor suami emang enggak kan? Nah, coba, betul? Pastor suami hidup di dalam kekudusan, ya kan? Jemaatnya semuanya orang-orang yang suci dan orang yang baik. Suami saya 99% membernya ibu-ibu semua, ya. Dari yang seksi sampai yang gembrot semua ada. Ya kan? Saya katakan pada suami saya itu harus lebih double porsi mendoakan dia. Tapi bersyukur dia seorang yang takut sama Tuhan dan dia aktif di dalam pelayanan. Ya. Sehingga saya katakan, pokoknya di rumah tidak ada telepon. Ya, maksudnya tidak ada telepon orang urusan kantor, telepon, untungnya sampai sekarang memang enggak ada. Ya. Nah, di luar rumah terserah. Mau telepon, mau apa terserah. Pokoknya di dalam rumah kamu milik saya dan anak-anak. Dulu masih ada anak-anak, sekarang cuma duaan doang, mak sama engkong ya. Nah, itu. Makanya seringkali saya ajak ke sini refreshing, begitu ya. Kemarin refreshing diajak Pastor Somi dan Ibu Mutia ya. Walaupun stres ngurusin cucu, tapi lumayan lah. Bisa refreshing 2 hari ya. Nah, hidup di dalam kekudusan di dalam perkataan ya. Kekudusan bukan hanya dalam perbuatan tapi dalam pikiran ya. Kejatuhan Hawa itu dimulai dari mana? Kejatuhan Hawa itu dimulai bukan dari pikiran. Kejatuhan Hawa itu dimulai dari keinginan mata. Ya. Baru kemudian masuk ke keinginan daging. Baru kemudian masuk kepada keangkuhan hidup. Yang ngerasa, saya mah bisa, saya kuat. Nah, di saat kita merasa seperti itu, disitulah awal dari kejatuhan kita. Ya. Jadi hati-hati dengan keinginan mata, hati-hati dengan keinginan daging, hati-hati dengan keangkuhan hidup. Karena disitulah awal dari kejatuhan Hawa. Ya. Kemudian yang keempat, panggilan mulia seorang wanita. Nah, ini sudah dibahas banyak oleh Pastor Erna kemarin, yaitu mengemban amanat agung. Ya. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Seberapa pentingkah kita ini bisa mengemban amanat agung? Kita mau tidak mau, sasaran pelayanan kita, ujung-ujungnya adalah ini. Ya. Sasaran pelayanan kita itu akhirnya adalah amanat agung. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan kalau kita lihat, prioritas Tuhan Yesus dalam pelayanan itu adalah jiwa. Apapun yang Yesus lakukan, itu ujung-ujungnya adalah jiwa. Ya. Lalu jalan satu-satunya untuk mencapai hidup yang kekal, itu adalah percaya kepada Yesus. Jadi, mengemban amanat agung, melakukan pekerjaan misi, itu adalah panggilan mulia seorang wanita. Ya, sesibuk-sibuknya saya, di gereja saya lagi ada namanya Gospel in Hospital. Ya, saya usahakan untuk ikut penginjilan ke rumah sakit. Saya baru sekali sih, ya karena baru dimulai Januari kemarin. Ya, itu menarik. Itu melatih kita untuk apa? Untuk gampang menyampaikan Injil. Ya. Pengalamannya banyak, lucu ada ya. Puji Tuhannya kalau yang yang sakit, biasanya orang sakit paling gampang untuk terima Yesus. Ya. Itu adalah sarana untuk kita melatih kepedulian kita kepada Injil. Sasaran kita, semua ujung pelayanan kita, sasarannya adalah PI ini. Karena itu adalah hatinya Tuhan. Nah, kenapa kita seringkali sulit untuk melakukan PI? Satu, karena kita seringkali tidak peduli kepada orang lain, ya. Kemudian mungkin karena kekristenan kita ini dangkal. Mungkin juga karena kita ini tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa yang mau kita sampaikan, ya, dimanapun, kapanpun, pekerjaan PI ini harus menjadi dasar dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, panggilan mulia seorang wanita, yaitu menjadi
teladan. Ya. Nah, tadi kita udah baca Titus 2 ayat 3 sampai 8. Teladan, menjadi teladan itu tidak diajarkan. Enggak ada pelajaran, oh kita mau menjadi teladan ya, pelajarannya harus begini, enggak ada. Tapi menjadi teladan itu ditularkan. Ya. Jadi pada waktu kita hidup kita ini dikatakan oleh Rasul Paulus seperti surat yang terbuka dibaca oleh semua orang. Itu sebenarnya Rasul Paulus katakan apa? Ikuti teladanku. Artinya apa? Hidupnya dia ini menjadi satu mimbar. Ya. Sehingga orang melihat, orang tahu, oh seperti itu toh hidupnya Rasul Paulus. Oh, saya itu harus seperti ini toh. Itu dari ditularkan. Ya. Saya belajar dari papa saya. Ya, kenapa keluarga saya tuh mungkin salah satunya senang traveling ya, senang pergi-pergi jalan-jalan tuh mungkin karena turunan dari papa saya. Ya. Dulu setiap kali libur sekolah, pokoknya ada hari libur aja, dia selalu ngajak anak-anaknya itu untuk pergi jalan-jalan. Tiap hari dia sibuk kerja, kita nggak ada waktu, apalagi mama saya anaknya sedikit cuma 8 ya. Nah jadi udah sibuk ngurusin anak. Tapi setiap kali liburan dia selalu bawa anaknya itu untuk jalan-jalan. Nah di arena pada waktu jalan-jalan itulah maka hubungan orang tua dengan anak ya, kita bisa bersenda gurau, kita bisa saling bercakap-cakap, saling guyonan. Nah itu di acara jalan-jalan itu. Dan itu dia lakukan sampai kita semua, sampai saya keluar dari Semarang ya, sekolah di Bandung. Dan kemudian adik-adik saya juga sekolah di luar kota. Setelah itu kita udah sulit lagi. Sebelum dia meninggal, dia juga sempat dia katakan, ya, kita sempat sekali ketemu, dia katakan jangan sampai acara bersama-sama seperti ini itu terputus. Tapi itu harus diteruskan. Ya. Dan itu menjadi satu keteladanan buat saya. Itu sebabnya saya pun sama. Ya, dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, setiap liburan mungkin nggak usah pergi ke tempat yang mahal-mahal, tapi kebersamaan itu memupuk satu ikatan, ya, sehingga itu menjadi satu hal yang dikangenin. Kalau mulai liburan kita udah mulai bayangin mau kemana ya. Nah, ya, teladan itu ditularkan, ya, tidak diajarkan. Saya belajar mengenai arti doa itu dari mertua saya. Mertua saya itu kalau doa itu luar biasa. Itu sebabnya satu doa satu baca Alkitab. Makanya sampai umur 84 enggak pikun. Ya. Dia bisa hafal bukan cuma anak, mantu sampai buyut, sampai adik saya dihafal semua namanya. Ya. Sampai anaknya Ibu Mutia dia hafal. Karena dia tahu Eva itu dulu di rumahnya Bu Mutia. Dan selalu kalau dia berdoa selalu dia sebut berkati Cu dan Somi, Kevin, Kenny. Bayangin. Ayat Alkitab mungkin dia aja nggak tahu namanya mertua saya, ya. Itu. Tapi mertua saya itu doanya tuh luar biasa. 1 jam kalau berdoa. Ya. Lalu karena dia tuh sudah nggak bisa jalan kan, maksudnya nggak bisa jalan jauh, dia naik kursi roda kan. Tiap hari kemana-mana naik kursi roda. Dulu kalau dia susternya tuh belum Kristen, setiap jam 3 sore dia panggil susternya, suruh bacain Alkitab. Ya, paginya sudah baca, sore susternya mesti baca. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, pokoknya tiap hari si suster duduk bacain Alkitab buat si Oma. Ya, sampai sekarang. Itu sebabnya sampai sekarang umur 84 dia tuh nggak pikun. Karena hidupnya tuh tiap hari ngapalin ayat Alkitab. Sama ngapalin tuh, bayangin. Dia punya anak 8, meninggal 1, 7. Ya, yang menikah itu 5. Ya, dari 5 ini udah punya cucu, udah punya cicit. Cicitnya dia aja udah berapa sekarang? Mungkin udah 2, 4, 5, 6 sekarang. Hafal satu-satu cicitnya dia. Ya. Jadi kalau berdoa itu mertua saya itu lama tuh karena itu. Doain satu-satu semua didoain. Anak-anaknya, mantunya. Ya, itu keteladanan hidup. Mengapa keteladanan itu penting?
Karena tadi kita lihat bahwa hidup kita ini adalah mimbar. Hidup kita ini dilihat, hidup kita ini adalah surat yang terbuka, ya. Lalu yang kedua, perbuatan kita itu lebih diingat daripada kata-kata kita, ya. Lalu yang ketiga, keteladanan itu lebih tinggi nilainya daripada aktivitas pelayanan kita, ya. Keteladanan seperti apa yang Tuhan inginkan? Keteladanan dalam hidup pribadi. Apa yang kita wariskan kalau satu kali kita ini mati? Ya, pernah nggak kita mikir di obituari kita, ya, pada waktu kita mati, orang mengingat kita sebagai seorang yang, wah, dia masih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia seorang yang murah hati. Dia seorang yang sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Dia seorang yang sungguh-sungguh giat dalam mengabarkan Injil. Apa yang orang ingat? Keteladanan apa yang akan kita tinggalkan pada waktu kita ini mati? Ya, keteladanan dalam hidup pribadi. Bulan Januari kemarin, bekas anak sekolah minggu saya itu meninggal, umur 41 tahun. Saya cukup kaget karena tinggalnya tuh nggak jauh dari rumah saya, ya, beda gang. Saya nggak pernah tahu sakitnya. Jadi waktu meninggal saya datang ke rumah duka, mamanya tuh bilang, saya tanya, "Cik, sakit apa? Kok tiba-tiba saya dengan meninggal?" "Oh, dia kena kanker payudara." Ya, udah lama kata dia tuh, udah sekitar 4 tahun. Dan akhirnya terakhir dia menyerang ke otak dan akhirnya dia meninggal. Lalu mamanya dia cerita, tapi dia manggil saya nama saya, ya. Tapi aduh, saya bersyukur, ya. Segitu dia menderitanya pada waktu dia mau meninggal. Ya, kebayang orang sakitnya kanker, ya. Dia tetap dapat berkata, Tuhan itu baik. Dan saya bersyukur. Lalu dia cerita kepada tukang di rumah duka, ya. Ini loh, tante sekolah minggunya saya itu pernah ngajar anak-anaknya dia, 3 laki 1 perempuan. Ini tante sekolah minggunya, saya percaya bahwa iman anak ini bisa sampai segitu tidak lepas daripada waktu kamu ngajar dia waktu dia masih kecil, ya, sehingga sampai dia besar dia bertumbuh di dalam iman dan sampai dia dipanggil pulang oleh Tuhan, imannya masih tetap kuat. Itu sebabnya bagi guru-guru sekolah minggu, ya, kita mungkin nggak lihat sekarang buahnya. Saya ngajar dia waktu itu dia masih umur mungkin kelas 1 SD, ya, masih umur 6 tahun. Bayangin sampai 35 tahun kemudian imannya masih tetap bertumbuh sampai akhirnya dia juga menjadi guru sekolah minggu, tapi Tuhan panggil dia pulang dalam usia 41 tahun. Ya, tetapi keteladanan dalam pelayanan kita, ya, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Saya bersyukur kalau anak saya yang ketiga ini pengen jadi guru, ya, mungkin Pak Paulus pernah saksikan, ya, mungkin kan dia lihat papa mamanya suka ngajar, ya. Nah, tanpa dia sadari keteladanan itu diambil. Oh, ternyata ngajar sekolah minggu itu menarik, ya. Dan dia lebih kreatif daripada saya kalau ngajar sekolah minggu. Apalagi ngajar sekolah minggunya anak umur batita, bawah 3 tahun. Waduh. Tapi dia bisa ngajar anak batita itu sampai anak itu benar-benar bengong lihat dia ngajar. Itu anak saya yang ketiga tuh, ya. Saya bersyukur dan saya katakan, Tuhan, ya, semoga keteladanan papa mamanya itu dapat benar-benar diikuti oleh anak-anak saya. Ya, oleh sebab itu sedari kita muda, biar hidup kita, keteladanan hidup kita ini sungguh-sungguh boleh berbicara buat banyak orang. Karena keteladanan itu, perbuatan kita itu akan lebih diingat daripada kata-kata kita. Kalau kata-kata kita selalu ngotbahin orang, mungkin masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tapi pada waktu kita memperlihatkan hidup kita, perbuatan kita, maka saya percaya, ya, keteladanan itulah akan lebih berbicara. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kita. Ada 5 panggilan. Yang pertama, Tuhan panggil kita menjadi penolong, ya. Penolong yang sepadan, penolong yang seperti Tuhan menolong kita, yang artinya adalah Eser tadi, ya. Kemudian Tuhan panggil kita menjadi wanita yang bijak, ya. Untuk kita menjadi bijak itu adalah merupakan satu pilihan. Apakah kita akan mendirikan rumah kita sebagai perempuan yang bijak, ataukah kita akan merobohkan rumah kita dengan tangan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, Tuhan panggil kita untuk hidup di dalam kekudusan. Kekudusan dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam perkataan. Yang keempat, Tuhan panggil kita
untuk kita mengemban amanat agung, ya. Dan yang terakhir, Tuhan panggil kita untuk kita menjadi teladan. Titus pasal 2 ayat 3 sampai 8 tadi dikatakan, orang perempuan tua hendaklah hidup sebagai orang beribadah, ya, mengajarkan hal-hal yang baik. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk apa? Mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya. Orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, ada 3 kategori keteladanan yang harus kita wariskan sebagai ibu-ibu yang sudah mungkin lanjut usia, sebagai perempuan muda, sebagai mungkin single parent atau wanita lajang, ya. Dan terakhir dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Mari kita akan berdoa.